Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Fikri dengan NIM 278 dan teman saya. Nama saya Muhammad Reja Syahfalevi, NIM 260. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kami mengenai klasifikasi jenis-jenis sampah menggunakan transfer learning dengan metode fine tuning pada pre-trained model Densenet 169. Baik, introduction. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan solusi dalam penanganan sampah berupa peningkatan performa pada algoritma machine learning yang digunakan untuk pemilihan jenis-jenis sampah. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode transfer learning pada pre-trained model DenseNet 169. Uh, Berikutnya merupakan alur penelitian. Untuk alur penelitian sendiri, itu pertama dimulai dengan penentuan topik. Setelah kita menentukan topik apa yang mau kita teliti, yang kita punya ketertarikan, selanjutnya kita melakukan review jurnal. Kita kumpulkan beberapa jurnal yang terkait dengan topik kita, dan kita melakukan review. Setelah melakukan review, kita menentukan fokus permasalahan. Pada jurnal-jurnal tadi, ada beberapa permasalahan yang bisa kita ambil, dan kita tentukan salah satu permasalahan yang akan kita gunakan sebagai penelitian. Dan di jurnal-jurnal yang kita review tadi, kita juga akan mendapatkan dataset yang bisa kita gunakan juga untuk penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya adalah menentukan algoritma solusi yang juga didasarkan pada review jurnal yang telah kita lakukan. Di situ nanti akan ada saran-saran yang bisa kita ambil untuk menentukan algoritma apa yang mau kita pakai untuk meningkatkan performa dari model sebelumnya pada jurnal-jurnal yang telah kita review. Selanjutnya kita melakukan percobaan, melakukan evaluasi model, dan selesai. Baik, ini untuk model machine learning-nya. Transfer learning pada pre-trained model DenseNet 169. Transfer learning-nya penggunaan kembali suatu model yang telah dilatih sebelumnya pada sebuah permasalahan baru, meskipun dengan dataset yang berbeda. Pre-trained model merupakan model yang sudah dilatih menggunakan dataset dengan jumlah yang besar, baik oleh dari kita sendiri maupun oleh orang lain. Densenet 169, salah satu arsitektur model deep learning yang memiliki 169 lapisan densely connected, di mana setiap lapisan memiliki akses langsung ke lapisan-lapisan sebelumnya. Baik, selanjutnya merupakan alur pengolahan data. Jadi untuk dataset pada penelitian kita itu kita menggunakan dataset TrushNet yang didapat dari salah satu jurnal yang kita review. Dataset tadi itu karena jumlahnya masih tergolong sedikit, kita lakukan penambahan dengan melakukan scraping. Scraping itu kita mengambil data dari Google Image, dan data yang kita scraping dari Google Image tadi itu kita oles kita olah sedemikian rupa hingga datanya itu kurang lebih sama dengan dataset dari TestNet. Setelah kita melakukan scraping data, kita melakukan splitting data. Splitting data sendiri itu dilakukan agar datanya itu nanti itu bisa terhindar dari overfitting maupun underfitting, yaitu kondisi overfitting, yaitu kondisi ketika model itu terlalu ketat hingga model itu mempelajari hal-hal yang uh, tidak berfokus pada fitur yang seharusnya dipelajari. Dan underfitting itu kurangnya data karena informasi dari data yang kita pakai, fitur-fiturnya itu kurang sehingga informasinya itu tidak bisa diserap. Itu underfitting. Dan itu bisa diselesaikan dengan membagi dataset menjadi tiga bagian: training set, test set, dan validation set. Masing-masing set itu punya fungsinya masing-masing. Untuk training set sendiri itu digunakan untuk melatih model. Karena hal itu, jumlah training set itu lebih besar dari set yang lain. Untuk test set sendiri itu digunakan untuk melakukan tes pada model yang telah dilatih agar datanya itu nanti bisa memprediksi data baru di luar dari model yang telah dilatih. Dan untuk validation set sendiri itu untuk melihat apakah apakah model yang kita latih ini itu overfitting, underfitting atau tidak. Itu fungsinya splitting data dengan tiga set data.
train set, test set, dan validation set. Dan untuk alur pelatihan model, sekali lagi seperti tadi dataset yang kita pakai, kita lakukan scraping, habis itu kita splitting jadi 3 bagian. Setelah itu kita latih dengan pre-train model yang uh, tadi sudah disebutkan, yaitu pre-train model DenseNet 169, dan kita evaluasi uh, menggunakan Confusion matrix. matrix, ya confusion matrix, dan dapat dilihat nanti ada grafiknya juga untuk lebih memperjelas hasil evaluasinya. Baik, ini merupakan hasil dari penelitian. Sebelah kiri merupakan dari Confusion Matrix. Di situ ada terbagi 6 kelas, yaitu kelas cardboard, kelas glass, kelas metal, kelas paper, kelas plastik, dan kelas trash. Di situ tersedia ada nilai-nilai precision, recall, V1 score, dan support. Dan dari total semuanya mendapatkan akurasi sebesar 86%. Untuk yang sebelah kanan merupakan grafik loss dan akurasi. Itu untuk training dan validation akurasinya itu training akurasinya cukup tinggi mendapatkan nilai 95% dengan validasi akurasi yang jaraknya cukup jauh. Sedangkan untuk yang training validation loss, data validation lossnya cukup sedikit, sekitar 5%. Sedangkan untuk gapnya yang validation loss-nya cukup besar. Dan di sini saya mau menambahkan kalau pada grafik loss dan akurasi itu dapat dilihat kalau gap antara training akurasi dengan validation-nya, baik itu baik training dengan akurasi, baik itu akurasi maupun loss, itu cukup besar. Jadi dapat disimpulkan kalau data yang kita gunakan untuk proses pelatihan itu masih terbilang sedikit, dan akhirnya uh, datanya itu ini apa namanya, modelnya itu mempelajari bagian-bagian yang tidak penting dalam data yang menyebabkan overfitting. Baik, kesimpulannya, dari hasil penelitian didapatkan, total akurasi model adalah sebesar 86%, dengan paparan kelas cardboard sebesar 94%, glass sebesar 86%, metal sebesar 82%, paper sebesar 87%, plastik sebesar 84%, dan trash sebesar 84%. Namun dari hasil yang didapat tersebut masih belum dapat mengungguli hasil dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan total akurasi sebesar 94,9%. Saran dan masukan yang dapat kami berikan adalah melakukan penambahan dataset atau dapat juga mengimplementasikan augmentasi data pada training dataset sehingga tidak terjadi overfitting serta menggunakan metode lain atau model lain yang memiliki kemungkinan untuk dapat menghasilkan akurasi yang lebih baik dari model sebelumnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.